Pada media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai bagaimana mengupload file atau gambar ke dalam tampilan web dan nantinya akan tersimpan di dalam database. Apa aja yang perlu kita siapkan? Di antaranya itu file field yang ada di dalam table database. Nanti kita akan menambahkan satu kolom yaitu mengenai gambar atau file yang nantinya untuk menampung datanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menambah data, ya, file menambah data, di mana menambah data nanti kita akan menambahkan satu file yang nantinya akan untuk dijadikan sebagai proses pada saat kita mencari file yang akan diupload. Entah itu nanti filenya berupa dokumen maupun berupa gambar. Kemudian selain itu kita akan menampilkan juga file yang telah kita upload dan nantinya akan dimasukkan ke dalam tampilan dan nanti gambar, seandainya kita berupa gambar maka gambar itu akan dimunculkan di dalam file tampil. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan fungsi multi-part form data yang ada di bagian menambah data. Yang nantinya fungsinya untuk apa? Untuk mengupload file, ya. Kemudian ada satu lagi fungsi move upload file, di mana file yang akan diupload akan dipindahkan ke dalam tempat yang baru atau dalam folder yang baru. Oke, untuk itu kita akan langsung masuk ke dalam demo untuk mempraktekannya gimana cara untuk menampilkan dan mengupload file itu sendiri. Oke, kita sudah masuk ke dalam text editor, di mana kita akan mencoba nanti menambahkan di bagian input data. Ya, di dalam input data ini nanti ini yang kemarin, yang terakhir kita sudah bikin. Nanti kita akan tambahkan di bagian akhir di sebelum tombol nanti akan menambahkan file untuk mengupload nantinya yang akan diupload berkaitan dengan file yang kita siapkan. Sebelum masuk ke sini kita akan masuk ke dalam rancangan desain. Di sini ada sih menggunakan 4 kolom atau 4 field, di mana field itu nanti kita akan tambahkan satu lagi yaitu foto, ya. Dan di sini kita ada di dalam database yang sudah ada yang sebelumnya dan tabel yang sudah kita rancang. Nah, untuk itu kita nambahkan baru di sini ada add, kemudian ada after jurusan, di bawah dari jurusan kita klik go. Oke, kemudian di sini kita kasih nama misalnya foto, ya. Kita kasih nama foto. Kemudian kita gunakan nama varchar. Nah, kita atur di sini sekitar misalnya anggap aja 50 karakter lebarnya. Kita menggunakan varchar, ya. Ini fungsinya nanti akan merekam nama file yang akan diupload. Jadi nama filenya akan masuk ke dalam field yang bernama foto di sini. Ya, nama filenya ada di sini nanti pada saat kita simpan. Kita save di sini. Nah, udah terbentuk. Nah, di sini sudah ada tambahan yaitu menggunakan foto kolom baru, ya, foto di sini. Setelah kita bikin, kita akan menyiapkan tempat untuk menampung data, di mana ini bagian menambah data yang kemarin, ya, ini akan ditambahkan untuk mencari file yang akan diupload. Jadi kita akan menambahkan satu komponen baru yaitu untuk mengambil data yang akan diupload nanti sebelum disimpan. Nah, kita masuk ke dalam text editor di mana kita akan masuk ke bagian input data. Nah, di bagian input data kita tambahkan satu baris lagi yaitu untuk mengupload data. Nah, untuk itu kita akan coba menampilkan data yang akan dimasukkan yaitu terkait dengan inputan. Nah, inputannya kita dari mana? Dari yang ada di bagian proses. Kita copy aja dari yang sudah ada. Kita paste di bagian bawah. Kemudian kita ganti di sini dengan menggunakan foto. Ya. Nah, kemudian di bagian input, tipenya jadikan menggunakan teks. Bukan teks ya, file ya. Kemudian name-nya, ya, name-nya kita ganti dengan menggunakan penamaan adalah misalnya kita menggunakan foto. Kita samakan aja dengan yang sudah ada ya. Oke.
Kalau sudah, kemudian kita akan coba kita save. Kita lihat hasilnya dulu sebelum kita proses nanti. Kita refresh. Nah, ini sudah ada foto. Nah, pada saat kita choose file ini nanti akan masuk ke foto tujuan yang akan kita upload ya nantinya. Kita choose file, kemudian akan masuk ke dalam tempat foto yang akan kita masukkan nanti. Oke. Nah, kita close dulu ya semuanya. Kemudian kita akan coba membuat tampilan proses yang ada di bagian ini ya, khusus yang ada pada saat kita mengirim datanya nanti. Sebelum mengirim data, kita jangan lupa memastikan di bagian form tadi ada istilahnya in type ya untuk multipart ya, multipart form data ya. Jadi di sini nanti ada multinya seperti ini ya, jangan Y ya, multipart. Kemudian form ya, form data ya. Di sini ada data. Nah, seperti ini ya. Ini fungsinya tadi apa? Fungsinya untuk proses untuk mengupload. Jadi kalau berkaitan dengan mengupload data, kita butuh in type multipart form data. Jadi ini proses pada saat apapun file, baik gambar maupun file dokumen, kita menggunakan in type multipart form data. Oke, nah kalau sudah, kemudian di bagian berikutnya yaitu ini tadi sudah ya, di bagian foto tadi. Nah, sekarang kita akan beranjak ke bagian proses pengiriman data, yaitu ada di bagian sini. Sebelum ada insert, ya, ini kan insert data yang sebelumnya ya. Kita tambahkan di bagian ini, nanti kita bikin nama file. Misalnya filenya tadi kita ganti nama, misalnya variabelnya adalah gambar. Oke, gambar sama dengan. Kemudian di sini $_files. Nah, ini hurufnya besar semua ya. Jadi nanti kalau terkait dengan file, entah itu apa filenya, itu dengan memanggilnya dengan file, bukan post ya. Kalau post itu dari proses yang ada di pengiriman data. Nah, sekarang ini yang kita ambil adalah file. Kita menggunakan di sini variabelnya adalah files, hurufnya besar semua. Kemudian di bagian ini adalah mengambil dari name yang ada di bagian foto. Nah, ini adalah name-nya adalah foto kebetulan. Nah, kemudian kita masukkan di sini foto juga sama. Oke. Nah, kalau sudah di sini ada name. Maksudnya apa di sini name? Name ini adalah name dari file tersebut yang nanti akan kita gunakan pada saat disimpan di dalam database. Oke. Nah, kita koma di belakang. Jadi ini ada variabel gambar. Kemudian kita bikin variabel baru, namanya bebas nih. Saya kasih nama, biasanya namanya adalah file temp atau temporary-nya. Di mana ini kita akan memanggil, kita memberi ininya file juga sama ya. Nah, variabelnya di sini adalah foto juga sama. Kemudian di bagian belakang ini kita kasih namanya, bukan kasih nama, tapi ini adalah merupakan penamaan baku di mana untuk menyimpan sifatnya sementara, temporary ya. Jadi ini ada temp name. Ini sudah tidak dirubah-rubah, ini tetap sama seperti kayak name di atas ya. Ini sudah name dari foto tersebut, sedangkan ini adalah temporary name yang sifatnya sementara yang nanti pada saat kita simpan ke dalam memori ya. Oke, di koma di belakang. Nah, kalau sudah, kita bikin semacam kondisi sebelum menyimpan ke dalam table yang sudah ada, kita bikin kondisi baru. If ya. Kondisi baru apa? Di sini mengantisipasi jika dalam keadaan kosong maka dia gambar tidak dalam keadaan kosong maka tidak dapat disimpan. Jadi semacam validasi. Jadi gambar itu harus ada. Ya, di sini kita bisa menambahkan seperti ini contoh tanda seru tidak kosong empty. Berarti kalau tidak kosong artinya gambar itu ada. Variabel gambar. Oke. Nah, kemudian kurung pramuka. Nah, ini kurung pramuka tutupnya jangan di sini. Nanti kita tukar di bagian bawah. Kita taruh di bagian bawah. Bawahnya di mana?
Kita masukkan semua ini. Nah, kita masukkan di bagian ini. Ini kan kurung tutup dari, biar kelihatan. Saya jorokin ke dalam. Nah, kelihatan di sini. Ini ada pembuka, penutup dari ini. Nah, satu lagi yaitu kurung rawa penutup. Nah, jadi ini adalah kurung rawa penutup. Nah, ini juga kita bisa aja tambahkan else. Misalnya kasih kalimat aja. Echo gambar, belum pilih gambar misalnya gitu. Belum memilih gambar. Seperti ini contohnya ya. Kasih tebal. Misalnya. Oke, nah kita tutup titik koma. Nah, ini akan muncul jika gambar yang apa pada saat penginputan tidak kita upload. Jadi kita tidak memilih gambar, maka dia tidak bisa menyimpan data yang lain termasuk gambar, maka dia akan keluar belum memilih gambar. Jadi kita bisa menyimpan asal gambar itu sudah kita pilih. Ya. Nah, terus gimana caranya kita proses yang ada di atas yang sebelum kita melakukan penyimpanan? Nah, ini ada fungsi yang tadi yang sudah dijelaskan yaitu menggunakan move upload file. Nah, move upload file ini kita mengambil dari temporary yang tadi yang di atas tadi. Nah, ini ada variable file temporary-nya, koma. Nah, kemudian di sini ada semacam untuk menampung gambarnya. Nah, menampung gambarnya ini kita menamakan misalnya gambar foldernya itu gambar. Berarti nanti kita memiliki folder gambar yang harus kita siapkan di dalam folder menyatu sama file penyimpanan yang ada di sini ya. Kebetulan kita belum ada, nanti kita bikin. Kemudian slash. Nah, ini nanti kita terkait dengan file gambarnya. File gambarnya yang ada di bagian atas, name-nya. Nah, kita masukkan file variabel gambar. Kemudian jelasin dengan titik koma. Nah, kalau sudah dibikin ini, proses move-nya ini, kemudian kita menambahkan di bagian insert. Yang ini kan baru siswa, kemudian data baru ada 4 field. Nah, gambar kebetulan ada di bagian belakang. Nah, di sini kita tambahkan koma. Kemudian kita tambahkan di bagian belakang itu berdasarkan dari variabel gambar. Ya, kita masukkan di sini kutip $. Nah, ini ya, konsepnya adalah untuk memproses nanti. Nah, kalau sudah dibikin, kita save. Ya, kemudian kita jangan lupa memberi nama, membuat folder baru, gambar yang nanti untuk menyimpan semua file gambar. Di sini ada new, kita klik folder, kemudian kita ketik di sini adalah foldernya namanya gambar. Gambar yang ada di sini, nama filenya, itu sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di bagian move upload file ini. Kalau seandainya di sini dirubah dengan nama lain, ya udah sesuaikan dengan foldernya yang ada di bagian penyimpanan tadi. Nah, oke ya. Nah, kalau sudah kita save tadi, kemudian kita coba. Ya, kita coba, kita refresh dulu. Nah, kita masukkan dengan data yang baru ya. Jadi data yang baru kita simpan dengan nama, misalnya contohnya saya asal dulu ya. Kemudian kasih nama misalnya bentar ya. Namanya misalnya Dodi. Oke. Kemudian laki-laki. Kemudian pilih misalnya teknik elektro. Nah, ini ada choice file. Kita klik. Kemudian pilih filenya. Misalnya saya pilih yang ada di sini. Apa aja ya, sembarang aja dulu. Kemudian kita simpan. Nah, kalau seandainya sudah masuk ini, kemungkinan bisa sudah masuk ya. Dan kemungkinan bisa ada yang salah. Kalau salah itu berarti gambar tidak masuk ke dalam folder penyimpanan dan tentunya tidak masuk ke dalam database. Nah, kita lihat browse di sini. Ini adalah strukturnya. Kita lihat. Nah, apakah ini sudah ada folder tempat gambar? Yang lain belum ada gambar karena kita belum upload. Nah, ternyata di sini sudah ada nih. Ada nama file yang sudah tersimpan di bagian foto. Ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian folder gambar. Nah, di folder gambar kita lihat ternyata gambar sudah masuk ke sini, sudah pindah ya. Nah,
Ini udah benar nih prosesnya. Nah, sekarang kita gimana caranya agar di dalam tampilan ini akan muncul gambarnya juga. Nah, untuk itu kita masuk ke proses di bagian file, di mana file itu untuk menampilkan gambar. Ya, menampilkan gambar, di situ nanti akan kita coba untuk menambahkan khusus menambahkan gambar yang akan ditampilkan. Nah, untuk itu kita lihat di bagian ini. Nah, ini ada judul, bagian judul di atas kita tambahkan misalnya TH lagi. Khusus untuk foto. Nah, misalnya contoh nih ya, ini untuk judulnya. Kemudian di bagian bawah, kita cek untuk menampilkan gambar. Nah, ini kan kita belum ada ya. Kita bisa aja langsung di sini file gambar, misalnya seperti ini contoh. Copy aja yang sudah ada. Terus di sini nanti adalah foto. Foto ini dari mana? Foto ini berdasarkan dari yang ada di bagian field tulisan foto, hurufnya kecil di sini ya. Nah, disesuaikan dengan yang ada di situ. Ini foto ya. Kemudian bukan ini aja. Untuk menampilkan gambar kan ada perintah dari HTML. Ada img, image, src, source, sama dengan. Ingat, itu tadi ada di folder mana letaknya. Foldernya adalah folder gambar ya. Ya, ini ada folder gambar, berarti harus menyertakan folder gambar dulu. Kita masuk lagi. Folder gambar kita masukkan di sini. Kita kutip satu aja. Gambar foldernya, kemudian slash. Nama gambarnya nanti akan diambil dari database yang ada di sini, table ya. Oke, nah kalau sudah kita tip, jangan lupa ukuran. Ini ukurannya mungkin ukurannya harus diseragamkan, kalau enggak nanti bisa bermacam-macam ukuran. Kita tambahkan lebar, width-nya misalnya anggap aja kita atur misalnya 100 pixel. Kemudian tingginya juga kita atur, misalnya 100 pixel juga. Ya, kemudian jangan lupa penutup dari siku untuk gambar tersebut. Nah, kita save ya. Nah, hal ini akan memunculkan yang lain yang belum ada gambar, menyebabkan akan tidak muncul ya gambarnya. Nanti akan tempatnya sudah ada tapi gambar tidak ada. Nanti kita lihat pada saat kita save, kemudian kita refresh di bagian halaman tersebut. Nah, nanti ada muncul di sini tempat untuk gambar. Dan yang lain yang belum ada mengirim gambar pastinya tidak muncul. Tapi kalau yang sudah terkirim gambarnya pasti akan muncul di bagian sini. Tadi kebetulan namanya Dodi yang di bagian bawah ya ini. Nah, nanti harusnya ada gambar di sini ya. Sedangkan yang lain tidak ada. Kita refresh. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi tidak ada gambar yang belum kita upload, gambar tidak ada ya, tidak dimunculkan. Tapi yang sudah kita upload tadi bersama gambar ada, harusnya muncul. Nah, ini muncul di bagian bawah. Ya, di bagian Dodi yang muncul gambarnya yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya agar kita memastikan tetap dia ditampilkan di sini biar nggak kurang menarik ya kalau seandainya kita gambar tidak ada tapi di sini kok nggak ada gambar ya artinya cuma seperti ini ya. Dianggapnya apakah gambar itu hilang atau kehapus atau gimana karena memang gambar itu belum ada. Nah, terus gimana caranya agar di sini untuk memanipulasi agar misalnya anggap aja foto yang dimana masih dalam keadaan defaultnya belum kita upload ya masih standarnya saja jadi agar lebih menarik. Nah, mungkin kita siapkan dulu fotonya. Foto mungkin saya ngambil dari yang sudah ada ini contoh nih ya, bisa ambil dari internet boleh ya. Ini contoh aja yang kalau kita besarkan adalah ini. Jadi ini adalah gambar default pada saat kita sebelum kita mengupload atau foto belum kita upload atau foto memang nggak ada. Yang muncul adalah gambar ini. Nah, ini akan jadikan kita sebagai default. Nah, untuk itu kita ini gambar yang ada di sini kita simpan ke dalam tempat folder gambar yang ada di database ini ya. Dan di sini ya, nanti kita simpan di sini yang untuk kita panggil. Untuk itu kita masuk ke kita pindahkan dulu. Ini kita copy seperti biasa. Kita copy ya, kita copy. Kemudian kita paste di bagian sini. Kita paste. Kita lihat ini adalah namanya image.png ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kodenya. Nah, sini kita akan akalin cara untuk memanggilnya. Nah, cara memanggilnya kita bikin semacam variabel baru.
dan semacam kondisi menentukan apakah gambar itu dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau kosong, maka yang muncul adalah tadi gambar yang image PNG tadi ya, yang ada di sini ini, image PNG yang ada di sini. Nah, kemudian gimana caranya? Nah, kita masuk ke di bawah, kita tulis di bawah dari yang JK yang sebelumnya sudah kita pernah bikin. Kita bikin kondisi if. Nah, di kondisinya kita tulis di sini menggunakan variabel baris ya, kemudian kurung siku, di mana di sini adalah kita memanggil foto. Oke. Kemudian di sini ada sama dengan null. Null artinya kosong. Jadi kalau seandainya gambar itu belum ada di dalam table, di dalam database, maka dia akan mengecek apakah ada nggak. Kalau ada, di sini akan ditampilkan foto. Kalau tidak, maka dia tidak menampilkan foto atau diganti dengan foto yang tadi. Nah, kondisi jika benar, maka di sini variabel foto, kemudian foto apa yang akan dimunculkan, yaitu tadi namanya, kebetulan namanya image.png ya, tadi PNG. Sesuai dengan nama filenya yang sudah kita bikin tadi ya. Nih, image PNG. Berarti ini sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita tulis di sini sesuai dengan namanya tadi. Nah, kemudian di sini else. Else, kita bikin variabel foto lagi. Isinya apa? Variabel foto ini adalah isinya dari foto yang ada di dalam table. Nah, berarti sama ya, sama kayak di atas ini. Jadi, jika dia kosong, maka akan menampilkan image PNG. Kalau tidak, maka kembali ke foto tersebut yang sudah kita upload ya. Nah, kalau sudah dibikin ini, kemudian yang dirubah mana? Di bagian gambar. Gambar tetap ada ya, folder, tapi di bagian sini, yang ada di sini bukan dolar baris foto, tapi melainkan variabel apa? Foto. Ya, ukurannya sama. Kita save. Ya. Nah, kalau sudah, kita coba refresh di sini. Nanti otomatis yang kosong-kosong ini akan berubah dengan yang image PNG tadi. Sementara gambar yang ada di bagian bawah yang sudah ke-upload tetap sama seperti ini. Kita refresh. Nah, otomatis ini sudah ini. Nah, nanti sesuaikan ya. Ini fotonya kebetulan nggak ada foto yang lain, jadi saya menggunakan foto yang sederhana yang bisa untuk menampilkan. Jadi nanti tinggal disesuaikan foto apa yang akan di-upload ya. Jadi nanti kalau kita menambah lagi, ya udah kita isi sembarangan dulu. Kemudian kita isi misalnya namanya Juni. Ya, perempuan misalnya, pilih animasi. Nah, kita pilih voice. Nah, ini fotonya kita pilih nih yang apa. Nah, anggap aja ini foto salah satu foto, pas foto kita. Dan klik. Nah, kita simpan. Nah, kalau dia muncul, dia ditampilkan nih, kalau seandainya benar. Ya, nih, maka dia akan menampilkan. Kalau misalnya foto tidak ada, berarti maka yang muncul adalah defaultnya gambar yang ada di sini. Ya, jadi ini yang mungkin bisa digunakan untuk pengembangan di mana untuk menampilkan gambar atau foto di dalam suatu dokumen, suatu inputan yang tersimpan ke dalam table. Jadi kalau kita lihat di bagian database-nya, tentunya ini yang ditampilkan adalah data-data yang seandainya ada fotonya ada. Nah, kalau nggak ada ya otomatis kosong seperti ini. Ya. Nah, silakan tinggal kembangkan. Ya. Nanti dicoba prosesnya terkait dengan proses mengupload, kemudian menampilkan data sesuai dengan yang sudah kita tampilkan di sini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian silahkan dikembangkan, tetap semangat dalam pembelajaran, dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih.